Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyu Abdullah dengan NIM 240405501016. Saya akan menjelaskan hasil observasi kami yang berjudul Bina Gerak pada Anak Autis di SLB Negeri 1 Goa. Kegiatan ini kami lakukan sebagai bagian dari mata kuliah Bina Gerak dengan tujuan dari observasi ini adalah untuk memahami bagaimana perkembangan kemampuan motorik pada anak dengan gangguan spektrum autisme serta bagaimana program Bina Gerak dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan emosional. Perkembangan motorik adalah proses tumbuhnya kemampuan gerak seiring bertambahnya usia anak yang melibatkan koordinasi antara saraf, otot, dan otak. Bagi anak autis, perkembangan ini seringkali mengalami hambatan baik pada motorik kasar maupun motorik halus. Mereka cenderung mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan tubuh, mengkoordinasikan gerakan, serta memahami instruksi fisik yang kompleks. Dalam observasi kami, subjek yang diamati adalah seorang anak laki-laki yang bernama Reski dengan berusia 12 tahun dan duduk di kelas 7 SMP di SLB Negeri 1 Goa. Reski telah diagnosis dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD berdasarkan wawancara dengan orang tua. Reski mulai berjalan pada usia 2 tahun dan baru mulai berbicara pada usia 4 tahun. Ia juga memiliki riwayat alergi terhadap ayam dan pernah menjalani terapi okupasi saat masih taman kanak-kanak. Tetapi saat ini tidak menjalani terapi apapun. Selama observasi, kami melakukan atau menemukan bahwa Reski menunjukkan beberapa hambatan motorik. Pada motorik kasar, Reski sering berjalan berjinjit dan memiliki keseimbangan yang tidak stabil. Ia masih memerlukan bantuan untuk naik dan turun tangga, serta sering menabrak orang di sekitarnya karena kesadaran ruangnya yang rendah. Saat ini kegiatan senam Reski cenderung menolak, sering menolak ikut bergerak, menutup telinga dan kadang mengalami tantrum. Untuk motorik halusnya itu, Reski mengalami kesulitan dalam memegang pensil dengan benar dan belum mampu menulis dengan baik. Ia bisa memegang gunting tetapi belum dapat menggunting mengikuti garis. Reski juga belum bisa membuka atau memasang kancing baju, serta belum bisa menggunakan sendok dengan benar saat makan. Menariknya, saat diminta menyusun balok atau puzzle, bisa melakukannya meskipun hasil belum rapi. Dalam aspek koordinasi dan perencanaan gerak atau praksis, Reski mampu meniru gerakan sederhana yang dicontohkan, tetapi kesulitan melakukan beberapa gerakan berurutan tanpa contoh langsung dari gurunya. Ia membutuhkan waktu beberapa detik sebelum mulai bergerak, misalnya ketika diminta untuk duduk. Selain itu, Reski sulit berpartisipasi dalam permainan kelompok yang membutuhkan koordinasi, terutama ketika suasananya ramai. Dari keseluruhan hasil observasi kami itu, kami menyimpulkan bahwa Reski memiliki hambatan pada integrasi sensori, perencanaan gerak, serta keterampilan motorik yang mempengaruhi kemandiriannya dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, Reski sangat memerlukan intervensi lanjutan seperti terapi okupasi untuk meningkatkan kemampuan sensori dan aktivitas harian, serta terapi perilaku untuk mengurangi perilaku melukai diri sendiri saat tantrum. Melalui kegiatan Bina Gerak yang terarah dan terstruktur, diharapkan anak Reski dapat meningkatkan kemampuan fisik, mengontrol emosi, dan mengembangkan kemandirian serta secara bertahap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.